saw motherfucking design. Mohon mulai deh. Yang kali Jadi gini Pak, kenapa desa ini dinamakan Desa Tanjung Kulon dan apa maknanya? mohon maaf ya, karena ini kan suatu sejarah ya. Dari awal mulanya itu zaman dahulu itu kan bahwa di Desa Tanjung Kulon ini ada seorang sepuh ya yang datangnya dari kerajaan Majapahit. Itu bukan seperti saya sendiri yang mengatakan, tapi kata orang dari orang, mulut dari mulut, memang begitu. Nah, dari kerajaan Majapahit itu seorang putri yang namanya Sekar Tanjung ya. Jadi di situ ditugasi dari kerajaan untuk turun ke sebelah barat yang sekarang ini namanya Desa Tanjung Kulon. Tempatnya yaitu Taman Keputaran Putri Tanjung, yaitu di Pendopo Agung, Penggung sana ya. Ada pohon beringin kembar. Itu udah. Selanjutnya, kapan didirikannya Desa Tanjung Kulon ini Pak? Ya, jadi bahwa Desa Tanjung Kulon itu awal mulanya kan ada sesepuh ya, itu sudah dikatakan tadi Ibu Sekar Tanjung ya. Bahwa Sekar Tanjung itu kan dia asalnya kan dari timur, sebelah timur, laju atau ditugaskan ke barat ada Kulon ya. Jadi Desa Tanjung Kulon itu mengikuti dari awal sejak sesepuh sejarah bahwa di Desa Tanjung Kulon itu sekarang ini ada seorang putri Sekar Tanjung ya. Sekar Tanjung itu kan mempunyai anak yang namanya Sekar Kemuning. Jadi di situ ada namanya Putri Tanjung. Itu bahwa Putri Tanjung itu kan putra putri dari Sekar Tanjung itu kan, yang namanya Sekar Kemuning. Dia dikatakan Putri Tanjung itu singkatnya kan. Nah, Ibu Sekar Tanjung itu kan di desa sini itu mengikuti, karena itu dari sepuh itu namanya Sekar Tanjung, itu mengambil Tanjung ya. Kenapa kok Tanjung Kulon? Bahwa putri tersebut dari timur ke barat, bukan Tanjung Barat tapi Tanjung Kulon. Di barat kan Kulon kan, yang bersama kejawen Tanjung Kulon. Terus bagaimana sih asal usulnya Putri Tanjung? Nah, itu sudah dikatakan tadi. Putri Tanjung itu dari kerajaan Majapahit ya, ditugaskan di wilayah Pekalongan, Kabupaten ya, Kabupaten Pekalongan, artinya di daerah Padukuhan Tanjung. Jadi dia istilah kerja ya, babat alas ya, tadinya alas wono jadi alas, dia madigani atau sebagai pemimpin ya. Jadi dulu itu kan di zaman Budokuro itu yang ada sejarah pewayangan itu kan ada cerita yang Wong Wilahing ya. Wong Wilahing awi gena tata pitana nggih wonten punggita kaing kuadita sepura eka marang sawiji adi silinewih dawa sepura puwa kawiwitan. Ing prajan menika sugih bodho bandu ingon-ingone kebo sapi bebek ini wiwen tinansangan yen sore bali nyang kandange dhewe. Ngoten nggih. Dados wonten kewilayahan Tanjung Kulon menika pancen sinen istilah sugih bodho bandu nggih, termasuk ingon-ingon, emas berlian itu kata sangat. Jadi teng mriku ingkang pandegani tadi pimpin kalian Ibu Putri Tanjung menika saged andadosaken daerah ingkang sae ngantos sapriki niku nggih. Lajeng ing jaman senian niku kan mboten kados saniki nggih. Pawulangan zaman rumiyin niku ngangge
bahasa Jawen. Nah, bahasa Jawen itu nek nulis nggak sabak. Nih, sabak ini kurang lebihnya 10-15. Nah, pakai sabak menulisnya pakai apa? Bukan pakai potrok. Sebenarnya kan belum ada potrok, belum ada bikin. Jadi pakai apa? Kayu bakar yang keras ya untuk menulis. Arang namanya ya, bisa menulis. Nah, jadi seperti sekarang itu kan kalau misalkan tanya 5 kali 5 berapa? Tetap 25. Tapi kalau sekarang kan pakai HP kadang-kadang ya. Belum masuk HP. Kalau misalkan 7 kali 7 berapa? Tetap 49 ya, 49. Kalau sekarang pakai taktik dulu. Belum apal di otak. Nah, makanya zaman dulu itu pelajaran pakai sabak. Sebelum hafal itu belum dipusok. Tapi karena apa? Termasuk murid-murid misalkan udah hafal baru pusok. Tapi kalau sekarang kan misalnya lupa kan bisa buka buku kan, pelajaran matematika. Kalau zaman saya di PGA kan apa aljabar ya. Kalau sekarang matematika atau berhitung ya, itu bahasanya kan lain lagi, pembaruan. Apa itu? Jadi dia perjuangan dari sepuh wonten ing Desa Tanjung Kulon wilayah Kalongan ngoten. Terus apa nih tanyakan? Peristiwa sejarah apa saja yang telah terjadi di Desa Tanjung Kulon ini? Ya, jadi zaman rumiyin niku kan dikatakan Putri Tanjung itu kan wadon ayu nih. Putri Tanjung kan putri kan wadon. Nah, Tanjung itu kan boleh katakan dia itu ayunya ra karuan seperti ini ya. Nah. Jadi dia banyak yang suka. Orang pemuda itu misalkan ada cewek lewat, orang mana itu kok cakep sekali. Bagaimana dia mendekati untuk perkenalan gitu kan. Itu katanya dari orang ke orang, mulut ke mulut. Mohon maaf ini ya. Nun sewu, kembali pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bila ada kesalahan ya, itu banyak yang senang, banyak yang melamar karena ayu ini ora karuan. Deleng rambutnya ayu, deleng praine ayu, deleng gini ayu, sepayu kabeh lah. Menarik semua. Nah, akhirnya kan miturut kabar itu dia mau dilamar Bupati Kluwuk ya. Mohon maaf ini. Nah, itu kan legenda atau dongeng ya, sejarah. Mohon maaf, dia katanya bukan nggak mau, itu belum sempat ngeladen wong lanang gitu. Ya belum urusan ngeladen wong lanang. Jadi dia kan istilah apa, belum inilah, urung yang lakoni lah. Nah itu kan miturut cerita kan bahwa di sini entah itu kan waktu dahulu setiap hujan itu seorang itu udah meninggal ya, almarhum, mohon maaf. Kalau habis hujan tuh dia kan ke sana mencari apa emas ya. Itu memang banyak mas patah itu. Nah, apakah sekarang masih ada? Juga masih ada. Tapi karena tertimbun apa daun-daunan dan latrik lemah ya tanah ya, mungkin ya tertimbun, jadi tertutup nggak kelihatan. Kalau misalkan mau mencari sekarang juga masih banyak menurut cerita itu, cuman karena tertimbun tanah jadi agak hilang lah. Itu apa berdiri ya? Peristiwa sejarah. Ya, peristiwa bersejarah begitu ya. Jadi putri akan dilamar, mohon maaf ini dengan Bupati Kluwuk, dia belum melayani. Nah, akhirnya lamaran tadi ada seorang atau berkata dia mungkin marah ya. Itu gawan itu kan apa lamaran ya, itu kan gawannya ada banyak sekali lah dibuang di sana katanya. Mohon maaf ini. Nah, dia termasuk emas-emas itu banyak di sana. Ya juga ada lagi itu yang melamar, dan cerita itu kan bahwa ada bupati siapa itu tadi ya,
maaf, dia kan tidurnya kan bukan di tengah, di pinggir. Orang bertiga kan diculik ya. Nah itu barangkali itu yang diculik itu putrinya di tengah, pada itu embannya dia sudah mengerti tidurnya di pinggir. Nah setelah terjadi yang di bawah itu embannya, akhirnya itu dipotong, akhirnya katanya ya, mohon maaf nih, dipotong di sini kata sungai apa Gudeg, maka dikatakan sungai Gudeg kan itu kan kayak mulu gedek-gedek lah, itu air itu merah itu kenapa, padahal ceritanya begitu. Jadi misalkan kurang pas ya, mohon maaf, kembali pada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan ini mempunyai apa keistimewaan, juga bumi sabit dan langit itu yang berhak menguasai Tuhan. Jadi segala sesuatu itu dia Tuhan mengetahui ya. Nah miturut Desa Tanjung Kulon berdirinya bukan ditentukan tanggal sekian tahun sekian, enggak. Itu di waktu penjajahan Belanda ya, itu bukan pertama, itu mungkin sudah ketiga kalinya, kan 1600-an itu. Jadi kan di waktu itu juga masih gelap. Desa Tanjung Kulon rumahnya boleh bisa dihitung. Jalan juga tapak ya. Kalau habis maghrib tidak ada orang lewat. Karena di situ kan banyak pohon bambu, kalau bermalam ini bisa turun menghalangi di jalan. Banyak kan orang mengetahui di situ. Tapi setelah itu seorang itu barangkali ngerti, dijawab itu berdiri lagi pohon bambu itu. Jadi berdirinya itu yang dijelas itu kan bahwa Putri Tanjung Biti Matsari Asmoro Bumi alias Kiai Pedagang itu dia kan mulai berkembang, tidak ada yang tahu ya, karena beringin kembar pun itu diperkirakan sudah 300 tahun tuh diperkirakan, termasuk bahwa ada sendangnya itu. Jadi kalau diketahui sesepuh Desa Tanjung Kulon ya termasuk Ibu Sekar Tanjung. Kalau miturut berdirinya itu karena apa ya, nggak ada pembukuan, jadi mohon maaf kurang tepat ya. Yang jelas bahwa di Desa Tanjung Kulon itu ada Patilasan Ibu Putri Tanjung dan ada Pendembung Agung Penggung itu. Nah miturut sejarah kan bahwa rumah ini dulu kan pakai kayu didirikan ya, di panggung. Mulai itu dikatakan Penggung itu mungkin tempatnya perumahan Pendembung itu panggung ya, rumahnya panggung. Nah rumah seperti penghuni biasa ya seperti gubuk di sawah itu belum ada seperti sekarang Magedong pakai ada motornya, mobilnya belum ada. Adapun juga zaman dulu kan semen belum ada, kota belum ada yang punya, jadi rumahnya itu pakai kayu didirikan sok 4 ya. Jadi payunnya pakai, kalau nggak pakai bulung ya pakai duk tuh. Tapi karena zaman dahulu kerajaannya juga mewah ya, karena bikinan para luhur. Para luhur itu kan boleh dikatakan bahwa dia itu di dalam hidupnya bukan seperti saya ya, mencarinya harta untuk kekayaan ya, untuk kemewahan. Tapi kalau zaman dahulu kan mencarinya di dalam hidupnya itu dia manunggal pribadi kepada Gustine, menunggal pribadi marang Gustine, selalu berdoa untuk mengambil sejarah, untuk riwayat besok akhir zaman itu bisa mengambil jalan kasuwargan. Dia yang dicari gitu, bukan seperti kekayaan seperti sekarang, bukan ya gitu. Adakah tradisi dan budaya khas yang diwariskan dari generasi ke generasi, Pak? Ya, kalau di Desa Tanjung Kulon ini memang dari dahulu itu mitos itu pewayangan ya. Pewayangan datangnya kan dari para wali ya,
dari Porwali itu kan asalnya dari Arab. Nah, ditugaskan di tanah Jawa ya, negara Indonesia ini, tanah Jawa, tanah air. Dia untuk menyampaikan mengenai ajaran Islam, ya, hakikat Islam, untuk mengenal Tuhan dan Nabi-Nya. Maka zaman dulu itu kebanyakan ya seperti pewayangan, terus sintren ya, zaman dahulu itu, terus ketoprak. Kalau seperti orang Setuan sekarang, zaman dahulu belum ada. Dari sintren, pewayangan. Jadi pewayangan ini kan mengambil sejarah seperti Ratu Ngamarta ya, Putra Dewa. Batuk. Ya, dia kan seorang ampuh. Maaf ya. Jadi dia misalkan punya keluarga atau istri ya, kan namanya kan udah salah kan Dewi Drupadi ya. Itu Dewi Drupadi itu kan seorang cantik. Tapi misalnya ada masalah mau diminta kerajaan lain, itu boleh, disilakan Raden Puntadewa. Misalnya dia mau diminta akan dibunuh, dia mau. Tapi karena keadilan Tuhan yang Maha Kuasa ini, seperti kalau nengawayang kan sang yang menang, sang yang menang. kurang pas, termasuk pelanggaran, itu boleh dikatakan dia mendapat pertolongan dari atasan, dari Ratu Ningdewo. Jadi sampai dia marah-marah bisa menjadi sagunungan akan gedene. Bahkan itu para dewa kahyangan itu nggak ada yang melawan, karena itu ditakdirkan dari atasan sang yang menang. Dia nggak ada yang menang, dia selalu selalu mengatasi segala sesuatunya. Terus katanya bahwa di desa Tanjung Polon ini ada pohon beringin kembar dan juga di bawahnya ada sendang. Apakah itu benar, Pak? Iya, jadi bahwa desa Tanjung Polon itu kan sesudah turun Belanda ya mendarat, itu ada para sesepuh mungkin ya yang menanam itu ya buruh ya, tukang buruh. Itu kan dia kan nanam pohon beringin dua ya, wetan jalan satu, barat jalan satu, kulon jalan. Itu sebelum ditanam itu kan ucapan begini, besok kalau beringin ini kembar hidup, ada seorang putri siji done anak. Jadi nek wis pohon beringin kita tandur tepung, itu kan mungkin kan tepung. Itu banyak anak istri masih kecil do punya anak. Itu kan. Maksudnya masih kecil do kawin, punya anak itu kan. Jadi cerita itu kan bisa dibenarkan. Dan itu memang sudah lama sekali itu ya. Bahwa di sendang itu kan begini. Bahwa pohon beringin itu karena sudah bertahun-tahun ya, itu dia miturut ilmu alam kan di waktu hujan kan dia nyedot air ya, pohonnya itu nyedot air, ngisep air, nyedot. Nah setelah musim kemarau itu kan dia mengeluarkan dari pohon-pohonnya akar-akarnya. Nah kemungkinan kalau misalkan pohon beringin itu ditebang, mungkin ya sendang itu tidak jalan, karena itu datanya air kan dari pohon itu, menurut ilmu alam itu. Jadi seperti sendang itu kan awalnya begitu, dari pohon-pohon gede. Terus apa aja? Ya. Nah ini mohon maaf ya, karena
kita ini kan wakil dari masyarakat ya, barangkali ada hal suatu kataan atau suara yang kurang pas ya, mungkin kita sebagai manusia awam banyak kekurangan juga. Yang penting adik-adik tujuan mengambil kegiatan sekedar cerita ya, jadi mudah-mudahan selamat di perjalanan ya, tujuan sampai pulang selamat, dan ada apa namanya, lali, ada buktinya ya, bahwa adik-adik ini menjalani kegiatan sudah nyampe bertemu kepada saya sebagai kuncan ya, wakil dari masyarakat. Barangkali semua itu ada hal kurang baik, tentunya kami mohon maaf kepada adik-adik juga. segala sesuatunya memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami mengucapkan terima kasih ya Pak atas Ya. jawaban-jawabannya Ya. dan bantuannya